Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para ngaji kolbu di bulan suci Ramadan, semoga kita mendapatkan berkah, rahmat dan idkum minanar. Untuk itu mari kita bersyukur memulai ngaji kitab Maraqil Ubudiyah dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat kepada baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bulan suci Ramadan ini saya akan mengambil salah satu bab, tepatnya bagian kedua dari buku ini, yang bicara tentang menjaga amalan dan membersihkan hati. Untuk itu Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan bab bagian kedua ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawwihi ma bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani, bagian kedua dari fi hadzal kitab, min qismati dhahiri ilmi taqwa, yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjaga dan menunjukkan ketakwaan kita. Fahuwa, dan itu semua berkaitan dengan al-qaulu fistina bil ma'asi dhahiran wa batinan. Orang yang dikatakan takwa artinya dia akan menjauhi semua urusan maksiat dhahiran wa batinan, yang menyangkut lahir dan batin. I'lam ayyuhal jamaah annal lidini satroin. Ketahuilah bahwa secara khusus agama itu menyangkut dua bagian, au juz'aini, atau yang menyangkut hal yang terpisah tapi menyatu, dan itu harus kita amalkan secara komprehensif. Apa itu? Yang pertama, ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lit ta'am. Yang pertama adalah bagian yang kita harus tarku manahal, meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang kedua, fi'lut ta'at, yaitu kita harus melakukan ta'at, bahwa mata kota mentikruhu, itu semua yang harus akan kita tuturkan. Jadi kalau orang bertakwa kuncinya dua saja. Yang pertama adalah taatnya, ketaatannya betul-betul terpuji, dan yang kedua tidak dinodai dengan menjalankan sesuatu yang dilarang. Wa tarkul manahi wal asadud, sedangkan meninggalkan hal yang dilarang itu sulit. Mengapa ya yang indah-indah, yang enak-enak selalu dilarang? Ya memang itu ujian. Orang mabuk-mabuk,
itu mudah dijalankan karena itu pelarian. Tapi menjalani ya itu berakibat fatal. Dan kita tidak menjalankan apa yang dilarang itu wal asadu, itu berat. Coba, semakin bapak dilarang, semakin ujiannya semakin berat. Bulan suci Ramadan dilarang makan di siang hari, berat kan? Apalagi lagi di pasar ada orang jualan es, enak saja di tengah jalan minum. Wah, itu nikmat. Nah, hati kita kan tergoda. Nah, artinya ketika saat dilarang itu memang godaannya lebih besar. Au atqala wa as'abu min fi'lit ta'ati, daripada kita dibandingkan melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau ketaatan panjenengan kita semua enak kan? Ada mimpi, ada sesuatu yang kita akan tuju. Oh, pahala lipat ganda di bulan suci Ramadan. Oh, nanti dapat surga, dapat sawab, dapat syafaat dari Rasulullah kalau kita banyak bersolawat. Nah, itu lebih ada motivasi. Tapi kalau kita meninggalkan, menangkal terhadap apa yang dilarang, itu asadun, itu lebih berat. Nah, contohnya, mengapa berat tapi tetap dijalankan? Berapa, di mana penjualan minuman keras selalu ada, tempat-tempat penyimpangan selalu ada. Dan tidak semua kuat terhadap godaan itu. Walidzalika kana aktaru thawaban minhu, karena kalau kita menjalankan ketaatan itu akan mendapatkan pahala dibandingkan melakukan ketaatan itu. Jadi kalau ketaatan itu ada motivasi. Fa inna ta'at yaktiru 'alaiha kulli ahadin wa tarkus syahwatin la yaktiru 'alaihi illa siddiqun. Fa inna ta'at, maka sesungguhnya orang yang bertaat, ya, artinya menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, yaktiru 'alaiha, yaitu mampu kita melakukan atasnya, au ala fi'liha, atau kita mampu melakukan kullu akhadin, oleh setiap orang, itu taat. Coba panjenengan, orang yang melakukan ibadah seperti puasa, seperti sholat, itu kan diwajibkan. Coba, kalau sholat puasa tidak ada pahala, tidak diwajibkan, banyak enggak orang yang sholat dan berpuasa? Tentu mungkin tidak. Nah, karena itu kalau sesuatu yang baik ada mimpi. Tapi kalau mendeteren, menangkal terhadap sesuatu yang jelek, ya itu memang tidak langsung motivasinya untuk kebaikan, sehingga dia sering tetap melakukan kejelekan-kejelekan itu. Kullu ahadin, yang dilakukan oleh seseorang, watarku syahwat, sedangkan meninggalkan nafsu syahwat, artinya al-qalbiyati wal batinah wal farjiyah, yang menyangkut hati, tubuh, kelamin, layak tiru alaihi, ya, maka tidak mampu atasnya. Autar kisahwat, banyak orang yang tidak seluruhnya mampu menahan syahwatnya, illa sitikun, kecuali orang yang benar, orang yang betul-betul sitikun, orang-orang yang di jalan lurus. Artinya orang kalau tidak sitikun itu biasanya cenderung melakukan malpraktek di dalam kehidupan sehari-hari, menyangkut rezeki, hubungan sesama manusia, dan dia tetap menjalankan apa yang dilarang. Wa humul ladzina sa'adat nufusuhum taratan,
yaitu orang-orang yang nafsu mereka menaiki di segala waktu. Yang menang syahwat, yang menang nafsu, bukan hati. Yang hati itu padahal ada diri manusia, tapi hatinya kalah dengan nafsu. Nafsu memerintahkan pada akal, sehingga seluruh anggota tubuh kita itu akhirnya menjalani maksiat. Karena apa? Karena kalah dengan nafsu. Bimarokin nadhari fil hujaji wal ayati, dan di tanda-tanda pengawasan terhadap berbagai dalil yang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalilnya banyak, tapi masih banyak orang yang menjalani menyimpang. Wa ukhra bi ma'arijin tasfiyati wariyadhah, dan saat lain di pendakian orang harus melakukan pembersihan jiwanya itu dengan riyadhah. Artinya kalau orang mengelabui nafsunya, mengikuti nafsunya, itu berarti yang kuat nafsunya, bukan hatinya. Tapi kalau seseorang yang kuat hatinya, maka dia harus melakukan tasfiyati wariyadhah, membersihkan hatinya dan melakukan riyadhah, latihan jiwanya, illa aujil irfani, sehingga menuju ke ma'rifatullah, ke kearifan. Jadi ini ada hubungannya antara perang antara nafsu dengan hati. Kalau hati yang menang, alhamdulillah, apa yang kita lakukan akan tertuju pada Allah. Tapi kalau yang menang nafsu, maka amalannya cenderung menghancurkan dirinya dalam jangka pendek. Tetapi lebih dari itu, yaitu dia mendapatkan dosa karena melawan apa yang dilarang oleh Allah. Hatta tola'u alal asya, hingga mereka dapat melihat hakikat sesuatu. Artinya ini sudah musyahadah, ini sudah alam hakikat ma'rifat. Setelah ma'rifat aujil irfani, maka satu lagi yaitu hakikat. Wa ukhbiru anha ala ma hiya alaihi, dan mereka dapat mengabarkan tentang segala sesuatu menurut apa yang seharusnya. Jadi kalau tasfiyatul qalbi wa tazkiyatun nafas wa riyadhah kita lakukan sehari-hari, termasuk puasa ini kan kita riyadhah. Kita menjaga amalan-amalan kita, kita melatih jiwa kita untuk mendapatkan ma'rifatullah. Dan ini di dalam rangka yaitu yang disebut dengan menjadikan musyahadah menjadi salah satu dari ciri ibadah kita. Artinya kita musyahadah itu yaitu menjalankan ibadah, tapi kita sedang sadar betul berhadapan dengan Allah. Membaca Quran sadar betul bahwa kita sedang tatakalam ma'allah, sedang berbicara dengan kalimatullah melalui Qurannya itu. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajarasu. Rasulullah bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang berpisah dengan keburukan. Ini saatnya puasa pas kita untuk meninggalkan keburukan keseharian kita. Au tarkuhu, yaitu meninggalkan keburukan-keburukan itu. Itu namanya orang yang hijrah. Bukan hijrah dalam arti pakaian saja. Kan banyak sekarang, lagi sedang hijrah, tapi pakaian saja, tapi amalannya enggak itu. Nah, yang kita harapkan dari fisiklinya juga hijrah, tapi amalan batiniahnya juga hijrah. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, al-mujahidu man jahada hawah. Yang disebut dengan pejuang, pahlawan adalah orang yang berjuang terhadap hawa nafsunya. Termasuk kita di bulan suci Ramadan ini adalah berjuang melawan hawa nafsu kita. Artinya aiman zajaron nafsu anittiba'i sahawatihi, yaitu orang yang menghalau nafsunya dan mengikuti syahwatnya, bisobrir, dengan cara penuh kesabaran,
Coba Bapak sekalian sabar. Coba ada orang tengkar atau kita ditengkar dengan orang lain. Apakah kita akan ikut tengkar di dalam suasana puasa ini? Nah, kita kan sabar. Nah, inilah dia. Ya. Wattawatin, dan penuh dengan menambatkan ala itharil khair, selalu berupaya memprioritaskan yang baik. Ini ciri dari orang yang mampu mengendalikan nafsunya, yaitu lebih mengutamakan kebaikan daripada mengumbar hawa nafsunya. Contohnya kalau orang lagi marah dengan kita, masa kita ikut marah? Nggak usah, biarkan aja. Wal adi minal ghaib. Orang yang takwa, salah satu cirinya adalah mampu mengendalikan kemarahannya, dan selebihnya wa'afina 'anin nas, dan dia memaafkan sesama manusia. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, al-mujahidu man jahada nafsahu, yang namakan pejuang, yang namanya tokoh, yang namanya pahlawan adalah orang yang mampu berjuang terhadap hawa nafsunya itu sendiri. Au qahrun nafsul ammarah bisu, yaitu menundukkan nafsunya yang cenderung kepada amarah bisu. Amarah bisu itu ada dua, yaitu nafsul lawamah wa nafsun natiqah. Nafsul lawamah zikirnya zikir latifah, yang disentuh beberapa hal yang jeroane menungso lah, itu yang spiritual, itu dizikiri ya. Dan yang kedua natikoh. Natikoh itu akal yang mengembara, yang kemana-mana, itu juga harus dizikiri dengan zikir latifatun natikoh itu. Ala fi'li ta'ati wa tanajjunu bil maksiyah, dengan cara melakukan berbagai ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Syekh Azizi mengatakan begini, wa jihaduha aslu kullu jihad. Berjuang melawan nafsu itu adalah poros dari segala perjuangan. Perjuangan kita untuk naik kelas, kalau kita tidak mengendalikan nafsu, maka bisa jadi nggak naik kelas, karena nafsunya mengalahkan semangat belajar ya. Karena itu disebutkan oleh Imam Azizi, yaitu al-jihadu aslu kulli jihadin, fa innahu laulam yujahidun, maka sesungguhnya seandainya ia tidak berjuang melawan nafsu, lam yumkin jihadul aduun, maka dia tidak akan pernah mampu mengalahkan aduun, musuh-musuhnya ya, gitu Bapak sekalian. Ini logical frameworknya seperti itu. Jadi al-jihadu aslu kulli jihadin. Jihad itu adalah poros, jihad melawan hawa nafsu itu adalah poros dari segala perjuangan. Bapak sekalian, para jamaah Haji Kolbu bulan suci Ramadan yang saya hormati, selanjutnya wa junudun nafsi asyaratun, dan tentara nafsu itu adalah ada 10 asar. Jadi kalau ini subur banyak, berarti tentara kita untuk kejelekan itu banyak. Nopo niku? Apa itu? Yang pertama al-khirsu, tamak, ndak pernah puas, jabatan, pekerjaan, rezeki, temennya disikut, temennya diinjak kepalanya untuk naik pangkat sambil menfitnah. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi, karena ketamakan terhadap dia ingin sukses. Yang kedua adalah asyahwat, ya syahwat manusia, laki perempuan, itu harus dijaga. Yang ketiga adalah asyuhu, kikir. Kita bulan suci Ramadan kelihatan kikir gak? Ada orang minta memberi gak? Sedekah gak? Warrohbatun, dan penuh keinginan, semuanya segala mau.
Ya mohon maaf, kita introspeksi. Seperti kita lah godaan itu kan, seakan-akan kalau siang itu semua mau dimakan, semua ada di tempat meja ya. Yang ini ada kol, ada gorengan, ada es cincau, dawet, semuanya ada. Maunya dimakan. Setelah waktunya ya nggak dimakan. Ya karena dia rahbah, az-zaighun, dan dia melakukan penyelewengan, fraud. Wal qaswatul qulub, hatinya gelap, tidak pernah berzikir. Nah, orang yang tidak berzikir itu temannya setan, karena nafsu itu yang akan berkembang. Ya, dan wal qaswah, ya, jadi qaswah itu hatinya gelap sehingga bengis. Wasu'ul khulqi, dan akhlak yang jelek. Watulul amal, mempunyai angan-angan yang panjang. Wattam'u, dan ambisi. Wal kaslun, dan orang yang kasal, malas. Ini temannya orang yang hawa nafsu, yang ini amarah bisu, artinya dia dikendalikan oleh setan. Monggo, dari 10 ini mana yang masih bersemayam di dalam diri kita? Wa junudul hawa asratun aidon, dan tentara hawa nafsu adalah 10 orang. 10 juga. Ada nafsu, ada hawa nafsu. Kalau nafsu menyangkut diri kita, kalau hawa nafsu menyangkut kita dengan orang lain. Ini maaf ya, saya mengartikan gitu. Kalau nafsu itu adalah yang jelek di dalam diri kita. Tapi kalau sudah nafsu kita implementasikan menyangkut orang lain, menjadi hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu kita? Yang itu menjadi tentaranya, yaitu al-hasad. Nah, hasad kan menyangkut orang lain. Hasad itu adalah ketiadaan rela atas fadilah Allah yang diberikan kepada orang lain. Kalau sudah begitu dia berdoa, ya Allah, moga-moga hasad itu anugerahnya jangan kepada orang itu, cabut saja, berikan kepada yang lain, syukur-syukur kepada saya, yang penting jangan sukses orang itu. Nah, itu sudah hasad. Watajuburu, dan orang yang sewenang-wenang. Nah, akhirnya menyangkut kepemimpinannya yang tidak arif. Berarti orang juga kan. Wal ujub, dan kebanggaan. Banggakan diri kita dia dilihat orang lain. Kalau kita sendiri di kamar, kemudian kita di kaca, oh saya cantik ya, oh saya ganteng. Loh, masa diujubi kaca? Jadi ujub itu hubungan kelebihan diri kita di hadapan orang lain, ya itu. Wal kibrin, dan takabur. Kalau takabur itu lebih tinggi. Takabur itu bagaimana dia menilai, mengalahkan dari yang lain yang dirinya terbaik. Ya. Wal ghillun, dan dia adalah orang yang khianat. Wal makru, dan orang yang menipu, makruh, membuat tipu daya. Wal waswas, dan dia selalu punya rasa waswas. Gimana ya, nanti saya sukses enggak ya rezeki saya? Gimana ya pangkat saya? Oh itu pokoknya. Dan dia berarti kan tidak percaya pada Allah, karena dia adalah husnudzon, suudzon. Okay. Dan wal mukhalafatun, dan dia menentang apa yang diperintahkan oleh Allah fil amri, dalam segala perintahnya. Wa suudzon, dan banyak bersuudzon. Wal jidal, dan dia selalu berdebat. Ada nggak Bapak Ibu sekalian orang yang senangnya berdebat? Ya sepele, tapi didebat sampai jam 10 malam nggak tuntas, padahal urusannya sepele. Lah ini setan. Orang yang berdebat seperti itu setan. Karena apa? Dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, dan hawa nafsunya itu adalah dari setan. Bapak Ibu sekalian yang hormati, wa'lam annaka innama ta'sillai bijawariha,
Ketahuilah bahwa sesungguhnya bermaksiat kepada Allah itu menyangkut terhadap apa yang dilakukan oleh jawarih, anggota tubuh kita. Maksiat mata, telinga, kaki, kelamin, dan sebagainya. Ai a'ta'ika allati taqtasibu biha, dan anggota-anggota tubuhmu yang kamu berbuat dengannya. Wahia al jawarih, artinya anggota tubuh itu nikmatun minni Allah, padahal harus menjadi nikmat pada Allah. Mata untuk membaca Quran, jangan membuat maksiat. Telinga dengarkan Quran, dengarkan murotal, tapi dengarkan yang tidak baik. Mestinya kan dinikmati, bersyukur atas nikmat Allah, tapi dijalani dengan yang lain. Wa alaika amanatan, padahal itu adalah yang diamanahkan kepadamu, ladaika, yaitu di sisimu, litahfadhu ammanahallahu anhu, untuk kamu memeliharanya dan segala sesuatu yang Allah telah melarangnya. Tapi anehnya manusia justru yang mestinya dinikmati malah dikufuri, bahkan dia melakukan kejelekan-kejelekan dan dia ikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Wa qala al-mu'allif fasta'ina tuka bi ni'matillah ala maksiatin ghayatul kufrun. Maka permintaan pertolonganmu dengan nikmat Allah tadi untuk suatu kemaksiatan adalah puncak kekufuran. Ini kitabnya bagus. Kita mestinya nikmat yang harus kita lakukan dengan amalan baik, kok untuk kejelekan itu adalah ghayatul kufron, itu puncak dari kekufuran. Ayyil jududi binikmati wa wadidtus syukur, yakni pengingkaran dengan nikmat yang mestinya itu kamu syukuri, malah kamu lawan dengan sebaliknya. Wa khiyanatuka fi amanah, dan itu berarti kamu mengkhianati terhadap amanah Allah. Telingamu untuk apa? Kakimu, matamu, hidungmu untuk apa? Kalau kita tidak lakukan dengan baik, berarti kita khianat. Haitsus ta'lamtaha fi ghairi ma'dunun, di mana dipergunakan olehmu amanah yang tidak diizinkan. Istauda'aka Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menitipkan amanah kepadamu. Artinya Allah Ta'ala wadi'atan indaka, yaitu Allah telah menjadikan amanah itu dititipkan kepadamu. Ghayatul tughyan, tapi kamu lawan. Itu apa? Ghayatul tughyan itu adalah puncak kesewenang-wenangan. Puncak kesewenangan ay ghayatul mujawazati fil isyan, yaitu puncak melewati batas dalam berbuat kemaksiatan. Mengapa? Fa'da'uka yiwa ra'ayaka, karena sesungguhnya tubuhmu itu adalah rakyat-rakyatmu. Au tahta nadrika, yaitu di dalam pengawasanmu. Jadi kan tubuh manusia itu kan ada hati, ada nafsu, ada akal, ada jawarih. Semua itu rakyat yang harus dijalankan. Siapa rajanya? Al-qalbun kal malik, hati yang menjadi raja. Nah, fangdur kaifa tar'aha, maka lihatlah bagaimana kamu memperhatikannya. Aitahfadwa bi qiyami huquqiha, bagaimana kamu memelihara dengan menegakkan hak-haknya. Hak mata, hak telinga, hak hidung. Jam suruh terawih turus ojo ngelamun, nanti nggak bisa sholat malam. Fakulluhu ra'un, karena segala sesuatunya itu ra'un, ya, karena semuanya itu ra'un. Ya masyarakat bani Adam, wahai semua bani Adam, ay khafdha ala ma indahu, yaitu segala pelihati sebagaimana yang dipeliharakan atas apa yang akan di sisinya. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati, karena sesungguhnya setiap kamu akan dimintain dari apa yang kamu perbuat. Ini hadis yang terakhir kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga awal dari bagian 2 ini
memberi inspirasi kita di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa menjadi orang yang arif, orang yang ma'rifat, orang yang betul-betul mampu mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan melakukan riyadhah dan riyadhah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.